Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba mengenalkan produk Akunetik. Kebetulan di sini yang akan saya kenalkan Akunetik versi 12. Nah, apa sih Akunetik ini? Akunetik adalah sebuah software untuk mengetahui celah lubang keamanan dari web yang dibangun oleh developer atau vendor. Oke, langsung kita ke slide berikutnya. Nah, di sini Akunetik didirikan tahun 2004 dan juga sebagai pionir dalam keamanan aplikasi web. Di dalamnya nanti dalam satu software Akunetik ini terdapat fully automated black box, gray box, client side dan sebagainya. Nah, terus juga Akunetik ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk medium ke atas ya, walaupun tidak tergantung ya, tidak tergantung. Terus di majalah Fortune 100, 500 dan seterusnya ini perusahaan-perusahaan banyak menggunakan software Akunetik ini untuk mentes gitu ya, men-scan sejauh mana web yang dibangun, web yang dibeli oleh sebuah perusahaan ini tidak ada celah atau tidak ada lubang keamanan ya, sehingga pas saat dipublish ke luar ke internet ini sudah tidak merasa khawatir gitu ya, karena sudah merasa aman web yang dibuat tersebut. Seperti di sini Nike, Cisco ya, Huawei, National Geographic ini menggunakan Akunetik untuk web vulnerability-nya. Jadi istilahnya untuk mengetahui celah lubang keamanan dari web yang dibangunnya. Kita lanjut lagi. Di sini Akunetik ini menawarkan ya, ada Akunetik yang berjalan di on-prem ya, di internal perusahaannya, dan juga ada Akunetik yang berjalan di cloud atau online. Terus di dalam lisensinya Akunetik ini ada yang lisensi standar dan ada yang enterprise. Terus juga di dalam satu Akunetik ini terdapat banyak fitur-fitur, terus juga all in ya, di dalam satu ini bisa untuk semua gitu ya. Nah, ini di dalamnya ini diantaranya ada black box, gray box, terus vulnerability management, issue tracker integrasi ya, ke virtual patching kayak ke Forti, ke FF, terus web based console, basisnya untuk konfigurnya berbasis web based ya, dan seterusnya. Nanti di slide berikut ada untuk penjabaran detailnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini bagaimana Akunetik itu bekerja. Nah, ini ada komponen-komponen yang di dalam Akunetik itu untuk mengetahui celah lubang keamanan tersebut. Yang pertama, komponen yang pertama itu ada crawler. Ini akan menganalisa ya, dari mulai folder atau subfolder atau directory file programnya itu sampai kepada subfoldernya. Dia akan memapping ya keseluruhan dari struktur. Kemudian setelah sudah di crawler itu ya udah dianalisis, di mapping, kemudian di scan. Nah, di scan ini nanti kalau yang websitenya kurang aman, dia akan ditemukan celah-celah lubangnya ya, lubang keamanan yang bisa mungkin dijebol oleh hacker dan sebagainya. Terus berikutnya setelah di scan, dia akan mereport sejauh mana web yang dibangun itu sudah aman atau belum. Nah, nanti di situ ada level-levelnya, level high, level tinggi ini yang perlu diperbaiki, dan ini resiko kalau
tidak diperbaiki, dipublish ke internet gitu ya. Ini akan dimanfaatkan oleh hacker untuk bisa masuk menjebol web aplikasi tersebut. Nah, berikutnya di dalam Akunetic versi 12 ini sudah support JavaScript yang terakhir. Terus juga untuk scanningnya lebih cepat dari 2 kali lebih cepat dari versi sebelumnya. Terus juga ada fitur aku sensornya, dimana kalau kita pasang aku sensornya atau kita aktifkan, ini akan mendeteksi lebih detail gitu ya, sampai dalam. Terus ada fungsi post and resume-nya ya. Jadi sewaktu-waktu mungkin kita lagi scanning atau trafficnya di jaringan lagi padat gitu ya, lagi ramai. Nah, ini bisa di pause dulu gitu ya, sehingga biar tidak mengganggu operasional jaringan di kantor. Nah, nanti setelah mungkin udah reda, bandwidthnya juga udah besar lagi gitu ya, atau jaringan kantor sudah normal lagi, maka kita bisa resume lagi untuk melanjutkan proses scanningnya. Terus ada fitur kebijakan password. Terus ada mengeluarkan lokasi dari crawlernya. Jadi mungkin setelah tadi sebelumnya di crawler ini mencoba menganalisis folder-folder secara keseluruhan, tapi kebetulan pas mau di crawler lagi, nah folder tersebut sudah pernah di crawl, terus tidak ada apa-apa gitu ya. Ini bisa di exclusion atau dikeluarkan dari lokasi untuk di crawler. Oke, ini kita lanjut lagi. Nah, ini support untuk latest JavaScript-nya ya. Nah, ini list-list yang ada di JavaScript terakhir ini disupport oleh Akunetic untuk di scanning gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tadi scan speed sampai 2 kali lebih cepat dari versi yang sebelumnya gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini berikutnya ada aku sensor teknologi for Java. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya, ada tombol untuk meng-on-kan dan meng-off-kan aku sensor. Nah, ini bisa lebih ini lagi ya, detail lagi untuk meng-scanningnya gitu. Dan akan mendeteksi vulnerabilities-nya ini bisa lebih baik lagi gitu ya, kalau kita aktifkan aku sensornya. Nah, berikutnya ada fitur pause and resume yang tadi yang saya jelaskan ya, bisa mempause dulu terkait dengan scan kalau emang lagi trafficnya lagi tinggi, dan kita lanjutkan kalau trafficnya sudah normal kembali gitu. Oke. Nah, ini ada password polisinya untuk 2-factor autentikasi. Nah, ini jadi bisa 2 kali autentikasi gitu ya. Ini tujuannya untuk lebih mengamankan gitu ya. Jadi mungkin kan biasanya 1 kali memasukkan akun langsung masuk tampilan menu, tapi ini ada 2 kali. Jadi pas login terus dia harus login lagi, mungkin dengan Google Authenticator dan sebagainya gitu. Terus ada kebijakan password untuk akun usernya gitu, ada yang hanya full, ada nanya yang sekedar audit aja, read only dan sebagainya. Terus ada untuk mengexclude path yang emang katakanlah directory atau folder yang emang sudah yang kita yakini atau yang kita cek atau di situ tidak ada file-file gitu ya yang berarti, maka ini bisa dikeluarkan untuk di scanning. Berikutnya tadi setelah scan kan tadi ada report ini. Di sini ada report untuk yang ringkas, ada report yang untuk detail ya, dan untuk compliance. Nah, report yang detail seperti report untuk developer. Nah, ini kurang lebih sampai 100 halaman, tapi kalau yang ringkas mungkin 3 halaman. Dan report developer ini untuk ditujukan kepada pengembang ya atau programmer
untuk supaya mungkin setelah di scanning terdapat celah-celah lubang keamanan yang perlu diperbaiki. Nah, ini tujuannya untuk supaya diperbaiki sebelum nanti program ini di launching. Dan ini bisa diekspor ke XML ya. Terus juga reportnya juga berupa PDF juga ada dan sebagainya. Dan ini juga support kepada compliant tentang ISO 27001, PCI DSS dan seterusnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus di sini ada untuk manajemen fitur vulnerability-nya ya. Jadi kita bisa checklist katakanlah yang high level atau risk levelnya ini yang perlu diperbaiki. Kita checklist, kita untuk supaya diinformasikan ke developer atau programmer untuk segera diperbaiki. Nanti akan dicoba di scanning lagi. Ini maksudnya untuk dikasih prioritas gitu ya, untuk segera diperbaiki ya, karena ini kritis gitu ya. Setelah itu nanti dicoba dites lagi gitu, sejauh mana program yang sudah diberikan ke developer sudah diperbaiki atau belum, bisa kedeteksi lagi gitu ya. Kalau sudah, mungkin biasanya tidak muncul lagi gitu ya pas di scanning. Berikutnya, nah ini yang tadi mengeluarkan out of the box virtual patching ya. Jadi dia akan memberikan ke WAF virtual patching ke Imperva, F5, ke FortiWeb gitu ya. Jadi untuk supaya dilakukan kerjasama untuk mengamankan di sisi firewall network dan di sisi web aplikasi tersebut gitu ya. Terus ada juga integrasi dengan ini ya, tracker integrasi seperti GitHub, terus Jira dan seterusnya. Ini untuk terkait dengan software DevOps. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi report, ini remediate perbaikan gitu ya. Kita gabungkan dengan integrasi ke GitHub-nya gitu ya, dan ke Jira-nya dan sebagainya. Nah, terus ini tadi yang setelah di checklist gitu ya, di manajemen vulnerability-nya, terus kita di mark ya sebagai fix, maksudnya untuk terus di continue scanning lagi ya. Kurang lebih itu ini ya, pengetahuan istilahnya pengenalan tentang produk Akunetik. Nah, ini Akunetik juga scan-nya tidak mendalam ya, scan sampai dalam ke framework di JavaScript ya, seperti ada JS, Ember, Angular, JSON, jQuery dan sebagainya. Ini Akunetik deep scan ya ke framework tersebut. Oke. Nah, berikutnya ada istilah Akunetik Aku Monitor. Ini dia join ke cloud gitu ya, dari server yang ada itu nanti akan dimonitoring juga kalau terkait dengan vulnerability detection gitu ya. Terus nah ini kan teknologi sekarang yang join ke cloud ini tujuannya juga untuk selalu update database gitu ya, sejauh mana dia mendeteksi lubang-lubang keamanan atau istilahnya database tentang untuk update malware dan sebagainya gitu ya. Nah, ini akan selalu sinkronisasi gitu ya, dan selalu update untuk mendeteksi serangan-serangan terbaru dan sebagainya. Oke. Nah, berikutnya ada Akunetik Aku Sensor. Ini yang tadi seperti Aku Sensor yang untuk Java gitu ya, jadi bisa lebih detail lagi gitu ya. Nah, scriptnya bisa
ini di download, kemudian dimasukkan ke dalam MySQL query-nya gitu ya. Nanti biasanya akan mendeteksi lebih detail lagi. Oke. Nah, ini Akunetik sudah diuji 100% terverifikasi gitu ya, terkait dengan file tampering, SQL injection, PHP code injection dan sebagainya. Jadi dia mendeteksi lubang-lubang, celah-celah yang ada di web tersebut gitu ya, web aplikasi yang dikembangkan tersebut. Jadi sebelum di launching, kita harus pentest dulu gitu ya, audit dulu sejauh mana program tersebut sudah aman atau belum gitu ya. Oke. Nah, ini Akusensor ini sudah digunakan lebih dari 30% di customer gitu ya. Nah, terus berikutnya lagi ini Akunetik Partner Program, 5 khusus partner program. Akunetik Academy, juga Akunetik terkait sertifikasi, ini kita abaikan. Oke, mungkin selesai itu pengenalan terkait dengan Akunetik, produk Akunetik. Dan berikut saya akan coba tampilkan Akunetiknya, contoh dari software Akunetiknya. Jadi untuk mengetahui dashboardnya seperti apa dan tampilan web konsolnya seperti apa, ini saya akan lihatkan gitu ya. Oke. Oke, di sini dashboardnya masih kosong karena saya belum tes target gitu ya. Jadi di sini nanti dashboard kalau udah ada tes nanti akan ada jumlah high-nya, medium-nya dan sebagainya. Terus targetnya bisa kita tambahkan target gitu ya. Targetnya misalnya di localhost, terus nama programnya gitu ya. Setelah itu juga setelah udah ditambahkan target bisa di scan, nanti dia akan mereport gitu ya. Terus ini juga akan melaporkan di sini list vulnerability-nya yang ada di dalam web yang hasil di scan ya. Oke. Nah, terus juga di sini ada report, ini karena belum dites gitu ya. Oke, kita akan coba sekilas testing ya, mencoba. Sini kita aktifkan program. Oke, sekarang kita buka browsernya, terus kita buka localhost program yang ada di laptop saya. Berikutnya kita masuk ke programnya. Oke, ini kita URL ini kita jadikan target untuk di scan, dimasukkan di sini target biar kita mau tahu dashboardnya, terus vulnerability-nya gitu ya, dan cara men-scan-nya dan sebagainya. Oke, add target, kita masukkan target. Ini description-nya tes add target. Oke, untuk sementara secara cepat aja langsung kita scan untuk sekedar mengetahui aja gitu ya. Kita scan, full scan. Nah, ini reportnya kita yang executive summary aja, yang ringkas. Terus create scan, padahal banyak fitur-fitur ini untuk schedule dan sebagainya ya, tapi kita secara ringkas saja untuk mengenalkan sekilas. Oke, create scan. Nah, ini
akan mencoba scan. Nah, ini mulai ada kedetek yang medium, ini bisa. Nah, ini ada yang height-nya udah mulai ketemu gitu ya. Nah, ini scanningnya cepat ya, walaupun ini tidak sampai dalam untuk scanningnya karena kita tadi nggak sempat masukin login yang web saya, jadi ini hanya di kulit luarannya saja scanningnya, sekedar mau mengetahui tampilan yang ada di Akunetik, program Akunetik tersebut. Nah, ini kita bisa lihat kan di sini sudah ketemu ada height-nya ya. Ini kita bisa lihat vulnerability yang adanya apa aja sih yang sudah ketemu. Nah, ini ada SQL injection, unprotected PHP, myadmin interface-nya. Terus yang kuning ini mediumnya. Nah, ini statusnya open, jadi nanti perlu ini mungkin di close gitu ya, supaya SQL tidak bisa ada untuk SQL injection masuk ke dalam database tersebut. Ini masih proses. Oke, di sini sudah di ini ya, scan. Ini ada 2 height-nya, terus ada 11 mediumnya dan sebagainya. Full scan complete. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Dan reportnya ini kita bisa ke sini report, terus kita bisa download, kita bisa open, bisa di save. Ini sekedar melihatkan saja. Nah, ini hasil secara ringkasnya aja. Nah, kalau yang untuk developer ini kurang lebih sampai 100 halaman. Di situ ada untuk rekomendasi untuk perbaikannya dan sebagainya. Walaupun tidak memperbaiki, ini hanya untuk audit, tapi ada kasih sarannya, sugestinya dan sebagainya. Jadi kurang lebih ini adalah nah, ini juga sudah ketahuan dashboardnya yang tadi sebelum ada targetnya yang di scan itu masih kosong. Nah, ini sudah ada tampil. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan perkenalan produk Akunetik untuk men-scan web program terkait dengan lubang keamanan di web tersebut ya. Jadi ini seperti audit web program tersebut, sejauh mana web tersebut yang di develop ini sudah aman atau belum. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.